Dalam menyikapi adanya pengaduan masyarakat, wali murid di SMAN 1 Boyolangu Tulungagung, adanya tarikan, sumbangan yang dibebankan pada wali murid di saat pandemi COVID-19 kemarin. Ketua LPKP 2HI Wilayah Tulungagung Sugeng Sutrisno angkat bicara dan akan menindaklanjuti ke jalur hukum. Sugeng mengatakan, di saat pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yang lalu untuk kegiatan belajar dan mengajar mayoritas dilaksanakan dengan sistem daring. Maka dengan adanya sistem belajar mengajar daring, untuk keperluan atau kebutuhan operasional sekolah pasti berkurang. Tapi pada kenyataannya wali murid masih dimintai sumbangan atau tarikan, seperti dana COVID-19, iuran per tahun, pembelian seragam dan lain-lain. Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Lanjut Sugeng. Yang lebih parahnya lagi adanya dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolahan. Kalau belum bisa melunasi tanggungan sekolahan ijazah anak setelah lulus tidak diberikan secara langsung. Tapi orang tua wali murid disuruh datang ke sekolah untuk melunasi dulu tanggungannya. Ini mau kami dari Badan Pustaka Hukum mohon izin klarifikasi untuk menanyakan tentang permasalahan atau polemik-polemik yang sekarang ini dari di publik itu mencuat kemana-mana terkait di SMA 1 Boyolangu di Tulungagung. Jadi terkait viralnya atau mencuit dan sudah menjadi perbincangan di publik, ya. Terkait apa yang Anda tanyakan? Satu ini terkait diduga adanya dana BOS tahun anggaran 2019 sampai 2021 selama 2 tahun Pak Sugeng. Selama 2 tahun pandemi Pak Sugeng, dana itu kan untuk apa? Dan dana BOS keseluruhan itu selama 2 tahun itu Haria dari Tulungagung melaporkan keseluruhan itu hampir 4 miliar, sebesar 3 miliar 888 juta. Dana itu sedangkan posisinya itu masih daring, posisinya masih pembelajaran di rumah. Dan banyaknya anggaran yang dikeluarkan dari dana BOS hampir 4 miliar ini dikemanakan Pak? Gini, kalau kemarin saya selaku Ketua LPKP 2HI yang didampingi oleh Pak Budi dari media Radar Timur itu mendatangi SMA 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk klarifikasi, dan saya bertemu dengan Kepala Sekolah Mujirayu. Nah, kami tanyakan terkait dana BOS tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 yang selama 2 tahun siswa tidak ada kegiatan daring atau belajar di rumah. Ya. Itu jawabannya juga normatif juga, Pak Mujirayu sebagai selaku Kepala Sekolah. Gitu ya. Jawabannya saya nanya, dana itu tidak ada jawaban. Tidak dijawab. Tidak dijawab, tidak ada keterangan yang jelas untuk apa, juga diam. Jadi nampaknya ya ada dugaan. Jadi diduga ada penyelewengan anggaran BOS 3 miliar 880 itu. Nggak tahu dikemanakan, mau nggak ada keterangan yang jelas. Jadi kami klarifikasi ya apa adanya itu, kita ketemu siapa? Pak Muji selaku Kepala Sekolah. Gitu. Itu kalau dana BOS. Dan ini pertanyaan yang kedua Pak Sugeng. Ya. Di dalam situasi pandemi COVID, siswa di SMA 1 Boyolangu itu diwajibkan membayar dana COVID sebesar 1.250.000. Apa itu benar Pak? Dan apa itu diperbolehkan? Ya tidak diperbolehkan lah. Itu kan pungli namanya. Dalam situasi pandemi COVID, itu kan sudah ada anggaran dari pemerintah dan ada kelonggaran dana BOS. Nah, mestinya kan itu digunakan. Kenapa harus dibebankan kepada siswa? Ya, posisi pandemi, posisi susah, dan ini wabah, musibah. Kan gitu. Seluruh Indonesia, hampir seluruh dunia ini yang kena pandemi ini. Itu tidak diperbolehkan. Itu pungli murni, pidana pungli, saya tegaskan. Itu tidak boleh. Jadi intinya pada waktu pandemi itu yang jelas masyarakat Indonesia bahkan mendunia
semuanya kan susah Pak. Dalam posisi susah. Nah, ditambahi lagi dengan tarikan-tarikan ikut. Itu ya Pak ya? Ya, satu perekonomiannya ya kena apa itu yang di lockdown ya. Lockdown. Posisi di Ya, PPKM ya. Iya. Di PPKM cari ekonomi sulit, Iya. cari makan sulit. Kenapa harus dibebani tarian yang sebesar itu ya, 1.250.000. Wah, itu pidana ya. Itu pidana. Dan itu nanti akan saya layangkan surat ke Bapak Presiden Republik Indonesia atau dengan Kementerian Keuangan. Itu pasti. Karena ini uang negara. Gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi diduga ada kerugian negara sekian miliar, itu kemana? Tidak ada SPC-nya, tidak ada berita acaranya, kan gitu toh. Mungkin kesalahan-kesalahan apa mungkin yang saat ini dilakukan oleh kepala sekolah khususnya di SMA 1 ya, Boyolangu. Boyolangu Agung. Coba tolong terangkan Mas. Itu persiswa Pak, 1.250.000. Persis Pak. Jadi keseluruhan hampir ratusan juta Pak itu Pak. Berapa? Nominalnya berapa? Nominalnya hampir kurang lebih 540 juta Pak. Itu enggak boleh, itu sudah ada dana COVID itu sudah ada loh dari pemerintah. Wifi pulsa sudah disuplai dengan pemerintah. Karena situasi susah loh ya. Ini pandemi, ini bencana loh. Iya, iya. Gitu loh. Bencana nasional. Bencana nasional dan dana dari bencana juga ada itu. Dana COVID namanya. Terus Dan ternyata di siswa diwajibkan membayar uang tahunan sebesar 1 juta, itu apa benar Pak? ya enggak dibenarkan lah. Yang namanya sekolah itu kan Kok ada tarian tahunan. Kan uang sudah- tarian tahunan itu Kan Pak? sudah ada dana BOS, ada dana PIP ya, Ya. baginya orang yang nggak mampu, dan ada dana program Indonesia Pintar. Di situ didukung dana BPOPP yang digabung dengan dana APBD provinsi. Ya kan? Dana provinsi APBD digabung dengan dana BOS loh. Kan sudah dianggarkan mulai berjalan bergulir mulai tahun 2017 kan itu. Ini Pas itu tanya lagi Mas, ketika ini terjadi di Semuboy, apa itu dimungkinkan untuk sekolah-sekolah lain yang berbasis ke provinsi, khususnya untuk SMK dan SMA? ya mungkin bisa. Mungkin juga merata itu keseluruhan. Kemungkinan ya. Jadi ini ya coba ini nanti kami lidik, terus kami mengembangkan info ini sejauh mana. Kalau toh itu memang terjadi itu semua ya. Mohon izin Gimana Pak lagi? Sugeng. Di dalam tarikan-tarikan tersebut, mungkin Pak Sugeng punya data ya, itu semua konkret ya Pak datanya. Oh ya pasti toh. Karena Terus itu langkah wajib. apa Pak Sugeng nanti dalam membawa mereka ke ranah hukum? Gini. Kira-kira ada wacana ke sana atau tidak? Kita sebagai lembaga pengawas korupsi dan pemantau penegak hukum Indonesia kan sebagai monitoring Ya. ya. Dan didamping oleh media itu kan sebagai net control sosial. Iya. Nah, kita ini pengumpul data, hanya pengumpul data yang nanti data itu diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu APH. Kalau toh itu sudah ada pelanggaran pungli, ada penggelapan diduga ada penggelapan dana pos dan sebagainya, dugaan itu semua nanti kita bawa ke ranah hukum. Kan gitu toh? Kita bawa ke ranah hukum, maka kami minta dukungan masyarakat dan kami LPKP 2HI berserta rakyat jelata raja ini tetap akan berjuang dan akan kami upayakan dengan langkah-langkah kami yang nanti pendidikan itu menjadi tidak terbebani oleh orang yang tidak punya, artinya orang yang nggak mampu. Makanya di situ kan ada jalur Kakin, ada jalur Kemang Selatan, ada jalur zona, ada jalur. Nah, namun di lembaga sekolah kan tidak diterapkan yang namanya Yang namanya ini Aturan-aturan. Kakin. Iya. Ya. Keluarga miskin. Keluarga miskin kan tidak ada perhatian juga. Dia tetap ditarik juga, tetap dipungut juga. Itu kan tidak benar, kan di situ sudah ada namanya subsidi sila. Oh iya, terus ini ada tambahan sedikit Pak Sugeng. Ya.
diduga ternyata di SMA 1 Boyolang itu seragam persiswa juga ada penarikan 1.600.000 per siswa. Ya kemarin itu berarti itu satu terlalu mahal, yang kedua di situ ada unsur bisnis. Bukankah di undang-undang lembaga sekolahan dilarang menjual seragam atau buku? Ada di undang-undang komite ada, Kemendikbudnya ada, semua komplit kok undang-undang itu kan nggak boleh itu. Nah di Ombudsman juga tidak boleh, mulai itu jual apa peralatan atau buku apa LKS ya atau seragam tidak diperbolehkan. Berarti ini ada unsur sengajaan namanya bisnis. Ini menabrak aturan dan peraturan yang ada. Nah, yang kami sayangkan sebagai komite itu, setahu saya ya, komite itu mestinya kan berpihak kepada orang tua siswa. Jadi cari dana di luar untuk bantu di sini, bukan ini berpihak kepada lembaga sekolahan sehingga mengatasnamakan komite, menjadikan bumper untuk meraup keuntungan, dan keuntungan itu yang jelas diduga pasti dibagi. Ini kan bisnis nih, ini pendidikan, jadi nggak boleh buat bisnis begini. Iya, seperti kreditur kan juga ada unsur bisnis. Itu kan amburadul. Kreditur. Pendidikan begini, gimana kok sampai parah begini? Gitu loh. Dan diduga ternyata juga adanya penahanan ijazah. Apakah itu benar Pak Sugeng? Ya enggak benar lah, namanya ijazah itu kan diberikan, bukan diminta. Kalau diminta, berarti di situ masih ada unsur pungutan. Contoh, anak dipanggil ya, atau orang tuanya dipanggil, ini harus bayar ini tunggakan atau kekurangan ini harus dibayar dulu baru ijazah diberikan. Itu kan tidak benar, itu melanggar undang-undang. Satu, yang kedua, menahan ijazah adalah pidana murni karena itu sudah ada masalah, gitu loh. Jadi itu semua tidak diperbolehkan, ya. Jadi kami harap masyarakat ini harus tanggap, harus cerdas. Gitu. Intinya harus mengerti lah. Setelah mengetahui semua ini, Bapak mengatakan sudah ada ada lagi dugaan lainnya penyalahgunaan wewenang. Nah, langkah dari LPKP2HI untuk menyikapi ini semua dalam waktu dekat ini mau dikemanakan? Satu apa, dumas masyarakat, aduan masyarakat tetap kami terima dan kami laporkan ke pihak yang berwenang. Jadi hari ini sampai besok waktu saya, ini akan saya melayangkan surat laporan ke Kejaksaan Tinggi atau ke Polda. Pokoknya saya melayangkan surat ke APH. Ini karena ini benar-benar sangat parah di Tulungagung. Pendidikan untuk bisnis. Benar. Gitu ya. Makanya anak-anak pejabat, anak siapa nggak mau sekolah di Tulungagung.